Jadi di tahun ini 2023 banyak skill yang aku mulai pelajari, yang mana dengan skill-skill ini membuat hidup aku jadi lebih bahagia, kemudian lebih fulfillment dan juga lebih percaya diri. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di internet. Dan pada video kali ini aku akan membagikan 4 skill yang aku pelajari pada tahun 2023. Dan menurut aku skill-skill yang aku pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kehidupan aku di tahun-tahun berikutnya, dan semoga kita bisa berkembang bersama-sama dengan skill-skill yang kita pelajari. Skill yang pertama adalah public speaking. Jadinya skill public speaking ini menurut aku itu sangat penting dan necessary untuk aku sebagai seorang mahasiswa dan seseorang yang suka membagikan kehidupannya di internet. Karena dengan skill public speaking ini bisa membantu aku untuk mendeliver cerita atau ide ke teman-teman semua, dan juga saat presentasi di kelas untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan aku mulai belajar public speaking ini dari 1 tahun yang lalu, yaitu ketika aku mulai membuat video-video di YouTube. Dan aku itu merasa bersyukur karena aku mau memulai membuat video di YouTube ini, karena kelihatan sekali perkembangannya dari video pertama aku yang ingin konsisten mengupload video di YouTube hingga video terakhir yang aku upload. Dan dengan aku membuat video di YouTube ini, ketika aku di kelas, aku presentasi jadi lebih percaya diri karena aku sering ngomong di depan kamera ini, yang mana ketika aku di depan kelas, aku menganggap itu seperti aku ngomong di YouTube. Dan jadinya pelan tapi pasti aku berkembang atau improvement dari setiap minggunya dalam public speaking. Dan alhamdulillahnya beberapa bulan yang lalu aku berkesempatan menjadi MC acara di kampus aku, yang mana MC ini menjadi sebuah step aku untuk bisa lebih berkembang dalam public speaking, karena bisa langsung ngomong di depan orang-orang penting. Skill yang kedua adalah journaling. Skill journaling ini aku mulai bentuk di awal tahun juga, pada tahun 2023 ini, yang mana aku men-challenge diri aku untuk menulis jurnal selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu aku menyadari kalau journaling itu adalah healing terbaik aku ketika aku merasa sedih, kosong, stres. Bahkan kalau aku nggak ada ide untuk mengupload video di YouTube, aku memilih untuk journaling, karena dengan journaling aku bisa tahu ide apa atau hal apa yang lagi aku interestkan pada saat ini. Dan di dalam journaling ini aku itu selalu menulis tentang keresahan aku, kemudian apa yang aku jalani dalam keseharian, kemudian apa yang aku pikirkan, dan juga apa yang aku ingin bahas atau hal-hal yang selalu berulang di hidupku. Dan dengan journaling ini aku jadi bisa mengklarify hal-hal yang sedang aku alami sekarang. Dan jadinya skill journaling ini tetap aku maintain sampai sekarang ini, walaupun enggak sesering dulu, terkadang ada beberapa hari yang bolong. Tapi menurut aku dengan journaling ini banyak sekali benefitnya yang bisa kita dapatkan hanya dengan menulis apa yang kita resahkan atau apa yang kita pikirkan sekarang. Skill yang ketiga adalah berbahasa Inggris. Jadi sekarang ini udah tahun kedua aku fokus dalam belajar bahasa Inggris selama 2 tahun ini, yang mana tahun pertama itu aku fokuskan dalam input, yang mana aku menonton video-video di YouTube menggunakan bahasa Inggris, kemudian membaca buku dengan bahasa Inggris. Kemudian di tahun ini, di 2023, aku mencoba untuk belajar speaking dengan teman-teman aku, kemudian dengan orang asing, bahkan dengan native-nya langsung. Yang mana dengan ini aku bisa meningkatkan skill bahasa Inggris aku, yang mana 2 tahun yang lalu aku itu masih di tahap nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Kemudian aku mengkonsumsi bahasa Inggris, dan kemudian di tahun ini aku bisa memasuki level conversational atau bercakap dalam bahasa Inggris. Dan skill bahasa Inggris ini menurut aku sangat penting untuk kita sekarang, karena dengan bahasa Inggris kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, karena literasi itu banyaknya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian aku jadi lebih percaya diri aja ketika ngomong sama orang yang lebih tua, kemudian ngomong sama dosen, yang mana ketika ngomong sama dosen ini biasanya dosen aku itu menggunakan bilingual, dan karena aku bisanya berbahasa Inggris, jadinya aku mengerti apa yang dikatakan oleh dosen aku ini. Skill yang keempat adalah membuat kopi. Pada tahun ini aku cukup banyak menginvestasikan duit aku untuk membuat kopi atau belajar membuat kopi, yang mana aku itu membeli alat kopi homebrew, yaitu Aeropress, kemudian French press, dan mencoba beberapa coffee bean. Dan dengan bisanya aku membuat kopi sendiri ini, aku jadi bisa menghemat duit aku lebih banyak, karena ketika aku membuat kopi di rumah itu hanya membutuhkan Rp5.000, tapi ketika aku pergi ke cafe atau ke coffee shop itu membutuhkan harga Rp15.000 sampai Rp20.000. Walaupun memang di rumah dan di cafe itu ada perbedaan nuansnya atau vibes-nya dalam menikmati kopi. Tapi kalau misalnya aku benar-benar ingin kopi, ya aku tinggal buat aja di rumah dan aku bisa langsung menyeduhnya dengan skill yang aku pelajari. Dan skill membuat kopi ini menurut aku di tahun ini menjadi skill yang life changing untuk hidup aku sendiri, karena aku speechless aja ketika aku bisa membuat kopi yang enak gitu. Dan
itu menggunakan alat-alat yang enggak terlalu mahal. Dan itu adalah 4 skill yang aku pelajari di tahun 2023. Dan pada tahun ini sebenarnya banyak sekali skill-skill yang aku coba, tapi enggak aku maintain karena aku sibuk, kemudian aku juga akan kuliah. Jadinya ada beberapa skill yang aku stop dulu. Mungkin nanti di tahun depan atau 2 tahun lagi aku coba lagi skill itu. Ketika waktunya tepat, skill itu bisa aku akuisisi. Dan mungkin cukup sekian tentang skill yang aku pelajari di tahun ini. Dan aku berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu memberikan feedback di setiap video-video yang aku upload, dan juga memberikan koreksi kalau misalnya aku ada salah. Dan dengan komentar tersebut dan juga feedback-feedback yang teman-teman berikan di setiap video-video aku, itu bisa membuat aku jadi lebih berkembang dan juga bisa belajar lebih banyak lagi. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di konten-konten video terbaru tahun depan. Dadah!